أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik, hidayat yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh imam besar, ulama besar dari India yang bernama Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas asal muasal orang Arab. Kita ketahui bahwa di Mekah itu tidak ada orang yang tinggal di saat itu, tidak ada orang. Kenapa tidak ada orang yang mau tinggal di sana? Karena memang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Gak ada tumbuhan, gak ada air, gak ada makanan, gak ada penginapan, murni padang pasir. Datanglah Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar membawa anak putranya yang masih merah kecil yang bernama Ismail. Ditinggalkanlah di tempat itu. Inilah asal muasal orang-orang Arab yang ada di Mekah dan nanti ada di Madinah. Baik, kita juga sudah sempat menyinggung tentang hukum atau kekuasaan serta pemerintahan dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi pemerintahannya dalam bentuk kekerajaan, ada kerajaan dari Syam, ada kerajaan dari Hijaz, kerajaan-kerajaan kecil. Lalu kemudian ada beberapa suku-suku yang memang tidak dinaungi oleh kerajaan-kerajaan tadi, maka kepala sukulah yang menjadi pemerintahan di saat itu. Jadi ada suku. Nah, ada kepala sukunya. Itulah yang mengatur urusan masyarakatnya. Jadi belum ada pemerintahan-pemerintahan yang seperti saat ini. Dulu pemerintahannya kacau sekali. Jadi sering pertempuran, sering peperangan, merebut kekuasaan antara suku dengan suku yang lain, itu saling berperang. Siapa yang menang, dialah yang menguasai. Siapa yang kuat, dialah menjadi penguasa di saat itu. Nah, mulailah muncul datang peradaban-peradaban sehingga Arab sekarang mulai bagus, dipimpin oleh raja-raja, kemudian oleh presiden-presiden dan seterusnya. Baik, kita masih membahas tentang agama-agama yang dianut oleh orang Arab di masa jahiliyah. Ini sebelum lahir Rasul ini. Kita masih membahas tentang keadaan orang-orang Arab sebelum Nabi dilahirkan. Bagaimana kondisi agama mereka? Kita juga sudah sempat singgung pada pertemuan yang lalu bahwa pada dasarnya orang-orang Arab itu masih beragama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan masih ada bekas-bekas ajaran Nabi Ibrahim itu masih mereka amalkan. Mereka masih tawaf, masih beribadah seperti sa'i. Kemudian banyak peninggalan-peninggalan ibadah yang diajarkan Nabi Ibrahim itu diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Namun yang binasanya adalah, yang celakanya adalah ada seorang dari kalangan Arab yang tinggal di Makkah, namanya Amr bin Luhai kalau tidak salah Al-Khuzai. Inilah orang yang pertama sekali membawa berhala.
dari Syam. Namanya Hubal. Berhala ini namanya Hubal. Dari Hubal nanti itu muncul lagi berhala yang bernama Manat, kemudian Lata, kemudian ada Uzzah. Dari Uzzah nanti ada lagi lahir berhala-berhala yang lain namanya Wad, Ya'uq, kemudian Nasar. Banyak berhala-berhala yang kemudian bermunculan setelah berhala-berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Baik para hadirin dan hadirin akan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan dengan berhala-berhala ini? Yang kita sudah gambarkan di sekitaran Ka'bah. Di saat itu Ka'bah udah ada, sudah dibangun kembali oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Di Ka'bah itu di dalamnya patung yang namanya Hubal. Di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 patung-patung lagi, berhala-berhala. Itu kemudian dijadikan oleh mereka ya seperti mereka tawaf, kemudian mereka iktikaf. Iktikaf itu mereka duduk dekat berhala itu, duduk di sana, kemudian mereka berdoa, meminta, beribadah di sisi berhala-berhala tersebut. Lalu kemudian mereka menyembelih untuk berhala tersebut. Mereka memberikan sesajenan-sesajenan untuk berhala tersebut. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika di sekitar Ka'bah itu terdapat patung-patung dan berhala-berhala. Nah, ada di antara kebiasaan mereka yang lainnya adalah mereka ini menganggap apa yang mereka lakukan itu sama sekali mereka tidak menyembah berhala. Jadi berhala yang sekian banyak itu mereka katakan kami tidak menyembah berhala. Kata mereka diabadikan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala itu. Kami hanya menjadikan berhala itu sebagai perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhala sekian banyak itu, kata mereka kami enggak nyembah berhala. Yang kami lakukan dengan berhala itu adalah kami menyembah Allah, tapi perantaranya adalah berhala ini. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perkara ini. Jadi tidak dikatakan seseorang itu syirik, melakukan kesyirikan ketika dia hanya menyembah berhala itu, tidak. Tapi dikatakan seseorang itu syirik tatkala mereka menyembah Allah, di samping itu mereka menyembah selain Allah. Inilah disebut dengan syirik. Mereka menyembah Allah, tapi perantaranya itu adalah patung. Ini nggak boleh. Oleh karenanya, sama halnya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mohon maaf sebahagian kaum muslimin yang mereka minta berdoa kepada Allah tapi perantaranya adalah orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Itu sama, tidak boleh. Karena orang yang meninggal dunia itu merekalah yang butuh doa kita. Kita yang harusnya berdoa untuk orang yang meninggal dunia, agar Allah merahmatinya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah menerima amal solehnya. Itu doa kita untuk orang yang meninggal dunia. Jangan dibalik. Jangan kita yang malah minta kepada penghuni kubur, misalnya Pak Syekh, Pak Kiai, Pak Ustadz, orang soleh fulan misalnya, tolonglah kabulkan doa saya, tolonglah minta kepada Allah, saya saat ini butuh pekerjaan, tolong minta kepada Allah, sampaikan doa saya kepada Allah. Gak boleh seperti itu. Apalagi kita menjadikan perantara doa kita dengan Allah adalah benda-benda mati. Benda-benda mati seperti pohon. Ada orang yang berdoa di pepohonan misalnya dianggap keramat. Ada atau tidak? Ada. Apalagi misalnya benda-benda mati yang dijadikan keramat. Apa misalnya? Keris. Apa lagi? Benda-benda mati. Dulu ada, mungkin adik-adik sekalian belum pernah mendengar ya. Ada dulu batu apa namanya itu yang dicemplungkan ke air itu? Adalah ya, nggak usah disebutkan. Ada batu
dicemplungkan ke air, itu airnya menjadi bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi mereka minta kepada Allah, yang menyembuhkan itu Allah kata mereka. Tapi perantaranya adalah batu itu. Ini nggak boleh. Sama halnya seperti itu. Batu ini kan benda mati. Dan dia bukan sebab yang syar'i, juga dia bukan sebab yang kauni. Kalau sebab kauni itu seperti obat-obatan, resep-resep dokter, itu kan sudah melalui pengujian-pengujian, sudah melalui penelitian-penelitian, sudah dicek di laboratorium bahwa ini memang obat dapat menyembuhkan penyakit A, B, C. Lalu kemudian dijadikan resep oleh dokter, itu boleh dijadikan obat. Tapi kalau batu, siapa yang meneliti? Laboratorium mana yang meneliti batu tersebut bahwa batu itu bisa memberikan pengaruh terhadap penyakit A, B, C misalnya? Makanya tidak boleh. Baik. Para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kebiasaan mereka. Mereka jadikan patung itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka ini sering mengundi nasib mereka. Jadi sering mengundi nasib. Mereka kumpulkan 3 anak panah, namanya azlam. Azlam ini adalah pengundian nasib yang sering mereka lakukan. Mereka kumpulkan 3 anak panah dalam rangka apapun. Mereka mau safar, mau berpergian nih, mau keluar rumah, 3 anak panah itu dikeluarkan oleh mereka. Nanti ada tulisan di anak panahnya itu Naam, Naam itu iya. Kemudian di anak panah yang kedua ada tulisan la, jangan atau tidak. Kemudian di anak panah yang ketiga itu disebut dengan ghuflun. Ghuflun itu ulangi lagi. Anda belum beruntung, gitulah bahasanya. Ulangi lagi. Jadi 3 anak panah itu iya, tidak, kemudian ulangi lagi. Anak panah itu nanti dikocok dengan berantakan, ambil, pilih salah satu. Kalau keluar nanti anak panah mengatakan ya, lanjutkan perjalanannya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga misalnya mau nikah nih, mau nikah, pilih misalnya sudah ada perempuan yang tertarik, dia sudah tertarik dengan perempuan tersebut. Nah, dia untuk melanjutkan iya atau tidak untuk menikahi perempuan ini, diambil lagi anak panah itu, 3 anak panah diambil, pilih. Kalau keluar misalnya la, berarti tidak jadi menikah. Ini kebiasaan yang buruk mereka miliki di saat Nabi SAW belum dilahirkan. Di antara kebiasaan mereka lagi hal-hal yang buruk ya. Mereka percaya dengan dukun, tukang ramal. Jadi nasib mereka itu minta diramalkan. Kadang medianya menggunakan telapak tangan nih. Telapak tangannya dilihat, wah ini lurus nih, garisnya lurus. Ini bagus nanti nih, masa depannya bagus. Ada kadang meramal dengan cara apa lagi medianya biasanya? Selain telapak tangan. Apa lagi? Siapa yang pernah diramal? Sama dukun-dukun, sama tukang ramal. Biasanya apa medianya lagi? Kadang air, pernah melihat ada orang meramal dengan air. Nanti air diambil, dimasukkan dalam wadah, kemudian diaduk airnya, dia lihat di terawang katanya di air tersebut menggambarkan masa depan kita. Nah, kemudian dia ceritakan masa depan kamu nanti, kamu bagus, kamu orangnya sukses, kamu nanti akan dimudahkan jodohnya, akan dimudahkan rizkinya. Itu tidak boleh. Itu kebiasaan jelek yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dulu. Di antaranya mereka percaya dengan zodiak. Tahu zodiak? Tahu zodiak? Kamu zodiaknya apa? Apa zodiaknya? Nggak tahu. Antum? Tahu zodiak antum? Nggak tahu. Tapi paham zodiak itu apa? Apa di antaranya? Zodiak itu apa di antaranya nama-namanya? Hah? Apa? Masa nggak tahu? Apa? Terus?
Nah, banyak itu, banyak. Tahu kan ya? Tahu. Ah, itu yang dimaksud. Nggak boleh. Itu kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Nanti dari apa namanya bintang-bintang yang dimiliki oleh orang tersebut, nanti dilihat nih rizkinya begini, masa depannya begini, kehidupannya begini. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk hal yang menjadikan seseorang cacat akidahnya. Begitu juga kebiasaan mereka adalah tatoyur. Tatoyur. Pernah mendengar istilah tatoyur? Tatoyur itu asal dari katanya toyrun. Toyrun. Apa arti toyrun? Burung. Toyrun itu burung. Nah, dulu orang jahiliyah ketika mereka ingin melakukan sesuatu apa saja yang mereka lakukan, terkadang mereka melihat apakah dilanjutkan atau diurungkan nih niatnya. Biasanya mereka memiliki burung, yang burung itu nanti dilepaskan oleh mereka, diterbangkan burung itu. Kalau dia terbangnya ke arah kanan, ini baik nih, lanjutkan perjalanannya. Misalnya mereka mau berpergian, mau berdagang misalnya, mau keluar kota misalnya, itu burung dilepaskan. Kalau dia terbangnya ke kanan, itu berarti baik. Nasibnya ke depan akan baik, dia akan selamat, dia akan sehat, dia akan dijaga dalam perjalanannya. Tapi kalau burung itu terbangnya ke kiri, nah ini bahaya. Bisa jadi nanti ada sesuatu yang akan mencelakai dia di perjalanan. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk tidak jadi berangkat atau tidak melanjutkan perjalanannya. Kenapa? Karena dia melihat burung yang dilepaskan tadi terbangnya ke kiri. Kalau burungnya terbangnya ke depan lurus begini, biasanya mereka ulangi lagi, ambil burung yang lain, diterbangkan lagi. Kalau dia ke kanan lanjut, kalau dia terbangnya ke kiri, mereka urungkan niat mereka untuk melanjutkan itu. Ini disebut dengan apa tadi? Tatoyur. Tatoyur, asal kata toyrun. Nah, orang yang melakukan penerbangan burung tadi disebut dengan perbuatannya tatoyur, atau istilah yang lain toyroh, tiaroh, bisa juga tiaroh, dan bisa juga dengan istilah tatoyur. Tatoyur. Tatoyur itu adalah merasa bernasib sial atau merasa bernasib untung dengan suatu hal yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Apa misalnya sesuatu yang didengar lalu muncul pada benak kita, waduh bahaya nih. Apa contohnya? Ada sesuatu yang kita dengar nih, suara aneh yang kita dengar, lalu muncul pada benak kita, waduh kayaknya nih ada sesuatu nih. Apa biasanya? Burung hantu biasanya. Kalau ada suara burung hantu langsung kita berpikiran, bukan kita, ada sebagian orang yang berpikiran, jangan-jangan ada orang yang sakit nih di sana, ada penyakit nih, apa? Di antaranya lagi apa? Apa itu? Burung juga, jenis burung. Nah, ada juga burung seperti itu, diyakini suaranya itu kalau ada, diyakini ada orang meninggal misalnya, itu nggak boleh. Apalagi contohnya, adik-adik nih sekalian, apa di antara contoh yang sesuatu dilihat atau sesuatu yang didengar lalu dikaitkan dengan terjadinya sesuatu misalnya? Apa misalnya? Coba diingat-ingat. Apa? Satu-satu. Kucing. Oh iya, kadang-kadang kucing nih, kucing kadang ya, kita naik motor misalnya, keluar motor, mau jalan, tiba-tiba ada kucing melintas. Langsung di benaknya, kucing hitam lagi. Waduh, ini jangan-jangan nanti isyarat bahwa saya celaka nanti di jalan. Akhirnya dia masukin motornya lagi, nggak jadi berangkat. Ada seperti itu. Ini sama disebut dengan tatoyur. Paham? Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu sebelum Nabi SAW dilahirkan. Kadang apa lagi? Contohnya yang lain apa lagi? Ular. Apa lagi? Kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Kalau masuk ke rumah biasanya yang muncul di benak mereka apa? Akan datang tamu.
bawa rizki gitu. Nah, ini nggak boleh juga merasa untung dari sesuatu yang dilihat. Sama, tidak boleh juga kita merasa sial. Lawan dari kata sial apa? Merasa beruntung kan? Kita juga tidak boleh merasa beruntung dengan sesuatu yang kita lihat, dengan sesuatu yang kita dengar. Ada nggak orang yang bernasib sial dengan angka? Ada nggak? Adik-adik nggak tahu ya? Ada nggak orang yang melihat kalau angka ini kayaknya sial? Hah? Angka berapa yang biasanya yang dianggap sial? Angka 13, 11 juga dah. Masing-masing, itu masing-masing. Ada misalnya daerah ini, ada misalnya negara ini, ada di daerah ini dia tidak menyukai angka sekian, angka sekian, angka sekian. Mereka bernasib sial dengan angka itu. Baik, itu kebiasaan di antara kebiasaan-kebiasaan jelek ya yang merusak akidah orang-orang Arab ketika itu. Padahal orang Arab ini agama yang membawa agama tauhid itu pertama sekali di Arab ini adalah Nabi Ibrahim. Sudah jelas Nabi Ibrahim ini mengajarkan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim selalu berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhi aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Itu doa Nabi Ibrahim. Tapi sedikit demi sedikit ajaran Nabi Ibrahim ini mulai pudar, sedikit bercampur dengan kesyirikan. Lalu kemudian hilang ajaran Nabi Ibrahim ini, digantikanlah dengan ajaran-ajaran yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara agama yang tersebar di negara Arab ketika itu sebelum dilahirkan Nabi Muhammad, yang pertama tadi ya agama orang-orang Quraisy, yaitu agama menyembah berhala. Ada juga agama Yahudi yang tersebar di negara Arab, ada. Karena ketika itu Yahudi diperangi, diserang, mereka kalah oleh kerajaan besar ketika itu, kerajaan yang dipimpin oleh Romawi, Kaisar Romawi. Nah, ini diantara yang mereka bebaskan, mereka kuasai adalah Palestina ketika itu. Kita tahu bahwa di saat itu orang-orang Yahudi komunitasnya ada di Palestina ini. Lalu kemudian mereka terusir. Pindahlah mereka sebahagiannya di Madinah, pindahlah sebagiannya mereka di Yaman. Kemudian mereka mendakwakan agama Yahudi ini. Mulai banyak komunitas Yahudi di Madinah, sehingga di Madinah itu ada 5 suku Yahudi. Ada Khaybar, ada Qainuqa, ada lagi namanya Quraizah, ada lagi Mustalik, ada lagi Nadir. Ada 5 suku Yahudi. Ini suku-suku besar. Kemudian mereka juga banyak di Yaman ketika itu. Setelah mereka besar di Yaman, lalu kemudian mereka memerangi agama Nasrani, sehingga terjadilah pembantaian besar-besaran. Orang Yahudi membantai orang-orang Nasrani di Yaman, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di mana pembantaian itu mereka lakukan dengan menggali paret yang mereka gali, lalu paret itu mereka isi dengan kayu. Kayu itu dibakar sehingga apinya begitu besar. Lalu kemudian satu persatu dicemplungin ke dalam paret itu. Paret yang sudah dinyalakan api nih, satu persatu dicemplungin. Tidak pandang bulu apakah itu perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, semua dicemplungin. Bahkan dalam riwayat diceritakan sekitar 20.000 sampai 40.000 jiwa orang dicemplungin ke dalam paret yang dinyalakan api itu. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di juz 30. Surah apa itu? Surah apa? Diabadikan oleh Allah. Kisah ini diabadikan. Pembantaian besar-besaran ini di dalam paret api yang dinyalakan, satu persatu dicemplungin ke sana. Orang yang beriman kepada Allah
yang mentauhidkan Allah. Dulu agama Nasrani itu masih mentauhidkan Allah, masih murni. Nah, yang agamanya murni mentauhidkan Allah ini, mereka dicemplungin ke dalam parit tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Terus idhum 'alaiha qu'ud. Terus wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Surah apa itu? Surah apa? Al-Buruj. Masyaallah. Surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Banyak orang yang dibunuh dalam ashabul ukhdud. Ukhdud itu adalah paret tadi, paret. Kemudian apa? Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. An-nar, dinyalakan api yang mendulang besar. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud. Mereka nongkrong di pinggir-pinggir parit itu ngelihat orang-orang yang beriman dibakar di dalam parit tersebut. Mereka nongkrong aja duduk ngelihat gini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Tidaklah mereka melakukan itu kecuali kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang Yahudi. Itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, jauh. Jadi komunitas orang-orang Yahudi di Arab itu juga sudah banyak. Sampai Nabi SAW nanti dia hijrah ke Madinah, lalu kemudian 5 suku besar dari orang-orang Yahudi ini kan diusir nanti oleh Nabi SAW, diperangi oleh Nabi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik, Quraizah, kemudian Khaybar. Ini suku-suku besar dari orang Yahudi yang mereka menyelisihi perjanjian yang sudah ya seperti kita katakan piagam Madinah lah. Rasul sudah membuat satu piagam kesepakatan di Madinah itu, ternyata tidak hanya kaum muslimin yang tinggal di situ. Ada orang-orang Yahudi, lalu dibuatlah aturan oleh Rasulullah, disebut dengan piagam Madinah. Aturan tersebut bagaimana supaya antar beragama ini bisa hidup rukun di Madinah itu. Dibuatlah oleh Rasulullah aturannya A, B, C. Nah, ini aturan harus disepakati, jangan dilanggar, supaya kehidupan antar beragama di Madinah itu rukun, nggak ada peperangan-peperangan. Nah, piagam Madinah itu dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Karena pengkhianatannya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, sehingga sebahagian besar di antara mereka terusir dari kota Madinah. Sampai saat ini kan tidak ada komunitas Yahudi lagi di Madinah, di Mekah, negara Arab udah nggak ada lagi. Adanya di daerah Palestina, di Eropa banyak. Kalau di 2 kota suci itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena akibat dari pelanggaran dari perjanjian yang sudah disepakati tadi, mereka langgar. Kemudian juga ada di Arab ketika itu sebelum Nabi dilahirkan ada agama Nasrani, ada agama Nasrani. Agama Nasrani itu di Arab dulu sebelum Nabi dilahirkan banyaknya mereka di Syam. Syam itu Suriah, Palestina, kemudian Yordan, itu Syam. Kemudian mereka juga orang-orang Kristen ini Nasrani itu banyak juga di Yaman dulu sebelum Nabi dilahirkan. Di Yaman juga banyak. Makanya di Yaman itu ada tangan kanan ya. Tangan kanan dari Raja Habasyah. Habasyah ini kan kerajaan yang ada di Ethiopia, di Afrika sana, yang beragama Nasrani. Lalu kemudian mereka ekspansi, melebarkan sayap kepemimpinan kekuasaan mereka ke Yaman. Di Yaman nanti ada disebut dengan gubernur lah bahasa kita, namanya Abraha. Tahu Abraha? Siapa nih Abraha nih? Abraha ini siapa? Yang nanti Abraha ini berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara yang begitu dahsyat. Tentara yang mereka bawa itu begitu dahsyat sekali, yang mereka siapkan. Ada sekitar banyak tentaranya, disebutkan di sini
ribuan. Ada ribuan tentara. Bahkan di antara tentaranya itu ada 9 atau 13. Dalam riwayat yang lain ada 13 gajah yang besar. Makanya disebut dengan tentara bergajah. Tentara bergajah itu nggak banyak, gajahnya nggak banyak. Sekitar 9 atau dalam riwayat yang lain 13. Tapi gajahnya itu besar-besar, pilihan. Di setiap antara gajah dengan gajah yang satu ini diikat dengan rantai besi. Tergambar nggak nih? Tergambar? Jadi ini gajah, ini gajah. Antara gajah dengan gajah ini itu diikat dengan rantai besi. Sampai 9 gajah. Bayangkan itu seluas apa? Jadi setiap ada bangunan yang dilewati oleh gajah ini itu akan rata semuanya. Kalau sekarang itu apa namanya? Hah? Tergambar sekarang itu apa namanya? Alat berat itu? Bulldozer itu kan apa aja bisa dihancurin sama dia itu. Kalau dulu kan nggak ada seperti itu. Dulu digunakanlah gajah. Gajah itu ketika mereka melewati apa saja yang di depan nanti hancur semua bangunan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ini sebenarnya kecemburuan saja sih Abraha ini. Abraha dan bala tentaranya ini cemburu. Kenapa pusat keramaian ketika itu adanya di Mekah ini? Kok nggak pernah sunyi? Mekah ini kok nggak pernah sunyi? Banyak terus orang hadir datang dari berbagai macam belahan dunia. Di saat itu rame 24 jam. Ini kok tempat nggak pernah sepi? Mereka ingin buat satu tempat yang sama. Ketika itu di Yaman, mereka bikin bangunan tempat ibadah mereka. Bagus, indah sekali bangunan tersebut. Tujuannya adalah bangunan ini akan dijadikan tempat kunjungan. Orang akan berkunjung ke tempat tersebut. Tapi setelah dibangun megah indah, gak ada orang yang datang. Ada paling orang-orang setempat. Gak ada seperti di Mekah. Mekah itu kan ada Ka'bahnya itu. Itu kan kok bisa orang tertarik, rindu hatinya untuk mengunjungi ke sana. Padahal perjalanan tempuh itu di saat itu bertahun-tahun lamanya. Bukan sebulan, bukan 2 bulan. Ada yang mungkin sampai setengah tahun baru nyampe. Tapi mereka rela untuk sampai ke sana itu harus menghabiskan harta mereka, harus menghabiskan waktu mereka. Adalah muncul kecemburuan ini pada Abraha. Dibangunlah sebuah bangunan tapi kok enggak seperti Ka'bah itu gitu. Ditambah lagi ada hal yang memancing kemarahan Abraha. Nah, yang memancing kemarahan Abraha itu ya salah satu warga dari kota Mekah itu. Nggak terima dia Abraham bangun bangunan besar, bagus, indah. Nggak terima. Karena tujuannya adalah ingin menyaingi Ka'bah. Nggak terima dong warga asli Mekah. Nggak terima. Akhirnya karena dia tidak terima, ini pedagang. Biasanya kan orang-orang Mekah itu kan berdagang. Kalau musim dingin mereka ke Yaman biasanya. Kalau musim panas mereka ke Syam biasanya. Nah, ketika mereka pedagang melihat tujuan dibangunnya bangunan tersebut tidak benar karena menyaingi Ka'bah, dibuatlah satu perbuatan yang menyulut kemarahan Abraha. Mohon maaf. Dalam riwayat diceritakan kotoran, dia buang kotoran di situ. Habis dia buang kotoran di situ, kotoran itu dia buang ke tempat ibadah. Tempat ibadah Abraha dan bala tentaranya. Ini kan memang tidak baik gitu. Tidak baik. Apa yang dilakukan itu memang tidak benar. Lalu dengan begitu Abraham marah besar. Karena yang melakukannya itu adalah warga asli dari Mekah tadi yang tinggal di sekitar Ka'bah. Disitulah Abraham memutuskan suatu keputusan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah yang pendek yang sudah kita hafal sejak kecil. Surah apa namanya? Surah Al-Fil, surah gajah. Itu menceritakan tentang sejarah orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani itu ternyata sudah ada di negeri Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mereka banyaknya di Yaman. Kemudian di sebagian lagi di Syam. Itu di negara-negara Arab ketika itu. Majusi juga ada di Arab
Sebelum Nabi SAW dilahirkan, Majusi juga ada. Banyaknya dulu Majusi itu karena mereka berafiliasinya dengan Persia ya. Persia, berarti Iran, Irak, dulu banyak Majusi di sana. Kemudian Bahrain, negara-negara Teluk, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, Bahrain. Dulu itu kan banyak Majusi di sana, penyembah api. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah, kondisi masyarakat mereka. Dari segi sosialnya seperti apa? Dari segi sosialnya, Arab itu kan terbagi dua. Ada bangsa Arab yang bangsawannya, orang Arab yang bangsawannya, ada orang Arab yang biasa-biasa. Nah, kalau kita tinjau dari keadaan sosial mereka ini berbeda sekali. Keadaan sosial orang Arab yang biasa-biasa saja, kalau kita lihat dari jenis pernikahan lah, nggak usah kita keadaan sosial yang begitu melebar luas, kita kerucutkan dalam masalah pernikahan. Dalam permasalahan pernikahan itu ada sekitar 4 bentuk pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bentuk pernikahan yang pertama itu sama seperti umumnya sekarang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Artinya pernikahan itu dipenuhi dengan syarat, rukun, ada walinya, ada maharnya, ada saksinya, persis seperti itu. Ada jenis pernikahan yang kedua. Jenis pernikahan kedua ini dia sudah menikah sah. Si suaminya ini mungkin ingin keturunan dari bibit yang unggul, dia rela ketika mendapati istrinya baru saja suci. Biasanya kalau suci itu kan habis haid nih, suci. Ini kan menunjukkan bahwa rahimnya itu kosong, belum ada janin di sana. Dia minta istrinya ini untuk berhubungan dengan laki-laki siapa yang dia inginkan. Misalnya, oh fulan itu dia bagus begini, misalnya orangnya kekar, orangnya pintar. Istilahnya ini bibit unggul. Istrinya itu dia relakan berikan sama laki-laki itu. Dan tidak akan dia ambil istrinya itu kembali sampai benar-benar istrinya itu sudah hamil. Paham nih? Ini terjadi di zaman jahiliyah gitu. Ini ada dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat sahih itu dikisahkan. Mungkin di benak kita kok sebodoh itu gitu. Nah, itulah namanya jahiliyah. Gak tahu kalau di zaman sekarang ada nggak orang seperti itu. Ada suami yang merelakan istrinya untuk mendapatkan bibit unggul misalnya, dia berikan istrinya kepada orang lain. Nanti ketika sudah jelas yakin bahwa janinnya berisi, baru kemudian dia ambil lagi istrinya itu. Itu jenis yang kedua. Ada jenis yang ketiga. Pernikahan jenis ketiga ini lebih ditolak oleh naluri kita. Manusia akan menolak itu. Tapi itu terjadi di zaman jahiliyah. Jadi seorang perempuan digilir oleh 10 orang laki-laki. 10 orang digilir oleh 10 orang laki-laki. Lalu kemudian perempuan ini hamil. Setelah hamil melahirkan. Kemudian nanti adalah satu tokohnya melihat anak ini, kemiripannya dengan siapa dari 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Diambil anak tersebut. Oh, ini mirip dengan kamu, berarti ini anak kamu. Berarti nanti si A ini baru menjadi suami dari perempuan ini. Gak diterima. Akal kita tidak bisa menerimanya. Naluri kita sebagai manusia gak menerimanya. Ada yang lebih parah lagi, keadaan yang keempat. Keadaan keempat ini mohon maaf persis seperti bukan pernikahan sepertinya. Tapi ini dianggap pernikahan sama mereka. Persis seperti pelacuran. Jadi seorang perempuan yang sengaja meletakkan bendera di depan rumahnya. Kalau bendera itu ada di depan rumahnya, berarti laki-laki mana saja boleh datang dan mengunjungi rumah itu. Kemudian mau ngapain terserah. 10, 20 laki-laki yang datang. Yang penting kalau ada di depan rumah itu bendera, tanda bendera itu, maka siapa saja laki-laki boleh datang ke rumah tersebut. 10, 20 laki-laki
lalu kemudian nanti hamil perempuan itu, lahir anaknya, datang lagi seperti tokohnya melihat, oh anak ini mirip dengan si fulan. Si fulan ini nggak boleh nolak, harus menjadi suaminya nanti. Dia nggak ada daya dan upaya untuk menolak. Kalau sudah tokoh itu mengatakan ini anak kamu, kamu harus menikahinya. Itu terjadi. Itu keadaan sosial orang-orang jahiliyah dalam hal pernikahan dulu. Apalagi dalam masalah poligami ya. Wah luar biasa kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu nggak ada batas. Ada di antara mereka istrinya 20, 30, 50, ada. Bahkan setelah masuk Islam kan ada kan cerita sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah masuk Islam nih, punya istri 10. Lalu kata Rasulullah SAW, Islam tidak membenarkan itu. Kamu harus lepaskan istrimu yang 6, kamu boleh pertahankan 4. Karena dibatasi dalam Islam cuma 4. Jadi kalau dikatakan Islam ini agama yang tidak benar, membolehkan poligami, enggak. Islam ini sudah mengatur sebaik-baiknya pernikahan. Bahkan kalau dilihat dan ditinjau kebiasaan orang Arab sebelum Nabi dilahirkan, itu luar biasa. Kondisi perempuan itu tidak berharga. Gak ada harganya dulu di tengah-tengah jahiliyah perempuan ini. Bahkan anak perempuan aja dibunuh sama mereka. Walaupun tidak semua orang Arab ya, tapi sebagian besar orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, kalau punya anak perempuan malu. Untuk menutup rasa malu mereka ini, mereka rela bunuh anak mereka itu hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi di juz 30. Surahnya surah apa ya? Astagfirullahaladzim. Ada dikisahkan di dalam juz 30 itu. Ada yang hafal? Nanti anak-anak yang dikuburkan hidup-hidup akan ditanya. Itu terjemahannya kira-kira. Hah? Di dalam juz 30. Siapa yang ingat? Saya di sini tidak ada, tapi saya ingat kalau tidak salah surah At-Takwir gitu. Kita lihat supaya memastikan. Jangan sampai nanti ini hanya sekedar perkataan saya. Saya tidak mengatakan ini perkataan saya, tapi ini memang terjadi dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takwir kalau tidak salah. At-Takwir itu juz 30 kan ya? Tapi saya lupa awal ayatnya itu apa. Bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari kiamat itu surah At-Takwir ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Nanti pada hari kiamat orang-orang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di antara yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa idzal mau'udatu su'ilat, kalau enggak salah ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Mau'udah ini adalah bayi perempuan yang dikuburkan. Su'ilat, nanti bayi-bayi yang dikuburkan hidup-hidup itu akan dibangkitkan oleh Allah. Mereka ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa kalian dibunuh itu kenapa? Apa dosa kalian? Itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kalau punya anak perempuan itu, wajah mereka langsung kelihatan tidak suka, tidak senang dengan anak perempuan. Tapi tidak semua, sekali lagi tidak semua orang Arab. Kalau ada yang mengatakan di antara yang melakukan itu adalah Umar bin Khattab, ini dibantah oleh para ulama. Ternyata Umar bin Khattab tidak benar. Beliau pernah membunuh anak perempuan beliau. Tapi kan itu pernah kita dengar. Pernah dengar itu? Umar pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup di zaman jahiliyah. Ternyata riwayat itu dibantah, tidak benar. Bukti bahwa Umar tidak pernah melakukan itu. Umar punya adik perempuan namanya Fatimah. Nikah dengan seorang sahabat yang bernama Zaid. Lalu kemudian adiknya Fatimah ini bukan Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk Islam terlebih dahulu Fatimah ini.
dan tidak diketahui oleh Umar. Umar ketika itu belum masuk Islam. Bahkan Umar di saat itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sudah bersiap-siap membawa senjata, memakai baju perang, berkeliling-keliling ke kota Mekah ketika itu ingin mencari Muhammad. Mana Muhammad nih? Mana Muhammad? Udah tekadnya sangat kuat sekali untuk ketemu Muhammad ini, langsung penggal oleh Umar bin Khattab. Kesal sekali dia dengan Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena diisukan ketika itu ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang memperpecah belah umat ketika itu. Bagaimana tidak? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menyebabkan antara istri dengan suami berpisah, antara anak dengan orang tua terjadi keretakan hubungannya, antara keluarga ini dengan sukunya terjadi keretakan hubungan di antara keluarga besar. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini benar-benar memperpecah belah kesatuan umat ketika itu yang tinggal di Mekah. Kesal Umar. Ini luar biasa ini. Apa yang diajarkan Muhammad ini? Kenapa seperti ini? Kenapa ini ajaran baru ini? Dia siap-siap membawa pedangnya. Pedangnya sudah terhunus. Kalau ketemu Muhammad langsung dibunuh. Ternyata ada seorang sahabat yang masih menyembunyikan keislamannya. Melihat Umar dalam kondisi seperti itu, dia katakan, wahai Umar, mau kemana? Kok udah rapi seperti ini? Sepertinya kamu dalam kondisi marah. Sepertinya kamu ingin membunuh seseorang. Kenapa kamu? Kenapa? Bertanya seorang sahabat ini. Tapi seorang sahabat ini masih menyembunyikan keislamannya. Lalu Umar mengatakan, saya mencari Muhammad. Dapat nih Muhammad nanti nih, saya bunuh ini. Kaget kan sahabat itu, nggak ingin Nabi Muhammad SAW dibunuh. Akhirnya gimana caranya nih Umar mengurungkan niatnya untuk mencari Muhammad. Diakal-akalin sama sahabat ini. Akhirnya dia dapat ide. Katanya, wahai Umar, ngapain kamu urusin Muhammad? Tuh urusin aja tuh keluarga kamu. Adik kamu Fatimah. Fatimah itu sudah masuk Islam, sudah ikut agamanya Muhammad. Wah, tambah marah Umar. Kalau bahasa kita, saking marahnya Umar itu. Saking marahnya, kalau diistilahkan bahasa kita, kayak keluar tanduknya Umar. Misalnya begitulah. Memang dia tidak punya tanduk. Saking marahnya. Keluarganya sendiri ternyata sudah terpengaruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia urungkan niatnya untuk cari Nabi Muhammad. Dia datang ke rumah Fatimah. Lalu kemudian dia gedor pintu Fatimah. Tatkala itu Fatimah sedang belajar. Kalau bahasa kita belajar privat. Datang sahabat Nabi namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini ngajarin Al-Quran, ngaji. Karena ketika itu belum ada pengajian-pengajian ini. Kalau ada dibubarin sama orang-orang Quraisy. Kalau ada kajian-kajian di zaman Nabi SAW seperti ini, ngumpul-ngumpul di samping Ka'bah, nggak boleh. Sebagian besar aja para sahabat kita itu masih menyembunyikan keislaman mereka. Sehingga kalau mau belajar Islam, ya kepada sahabat-sahabat senior ini, mereka datang ke rumah-rumah nih, diam-diam datang ke rumah. Di antaranya adalah ke rumah Fatimah tadi. Fatimah adiknya Umar ya, bukan Fatimah putrinya Rasul SAW. Ini beda lagi. Fatimah itu banyak. Nah, Fatimah adiknya Umar tadi didatangi oleh Umar, didapati ternyata di tangannya Fatimah itu ada lembaran. Ada lembaran Al-Quran. Ditanya oleh Umar, itu apa itu? Lembaran apa itu? Disembunyikan. Enggak ada apa-apa. Iya, apa itu? Berikan sama saya. Kata adiknya, enggak. Nah, keluar suaminya. Khawatir kan suaminya. Suaminya juga takut sama abang iparnya. Sedang marah. Dan guru ngajinya juga diselamatkan. Guru ngajinya juga langsung sembunyikan. Jangan keluar, jangan keluar. Ini kalau keluar nanti habis semuanya ini. Guru ngajinya diselamatkan, ustadznya lah diselamatkan dulu, suami juga disembunyikan, biar adiknya yang menghadapi Umar ini. Lalu kemudian karena saat tidak tega melihat istrinya begitu, lalu kemudian dia keluar ya ingin mendamaikan lah. Tapi saat karena sudah diketahui dia juga sudah masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia dibanting sama Umar. Dibanting, ditendang sampai terpental itu. Pukulan Umar bukan pukulan biasa, bukan pukulan kaleng-kaleng kalau kita.
sekali pukul sama dia sampai mental. Nah karena istrinya Fatimah ini juga nggak terima suaminya digituin, akhirnya dia ingin menyudahi. Wahai abangku, jangan pukul lagi. Udah. Umar tanpa sengaja melepaskan tangannya, ingin begini, melepaskan pegangan Fatimah tadi. Tanpa sengaja tangannya itu mengenai pipi adiknya. Sudah azan? Belum ya? Pipi adiknya Fatimah sampai berdarah. Dan beliau diceritakan antingnya itu sampai copot, sampai lepas dari telinganya. Melihat kondisi seperti itu, Umar karena punya hati nurani, hati kecilnya berkata, apa yang aku lakukan ini? Kok sampai setega ini aku? Kok sampai setega ini aku melakukan ini kepada keluargaku, kepada adik perempuanku lagi? Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa Umar itu walaupun dia tegas, bahkan mungkin musuh begitu besar permusuhannya terhadap Islam, tapi dia tetap memiliki hati kecil, hati nurani yang tidak terima dengan perilaku menyakiti perempuan. Padahal tadi kan dia tidak sengaja mukul adik itu, gak sengaja gitu. Tapi hati kecilnya melihat, apa yang aku lakukan ini? Kenapa? Kok sampai seperti ini? Tidak terima hati kecilnya. Nah, kata para ulama menunjukkan bahwa Umar itu tidak pernah membunuh anak perempuannya, karena hati kecilnya tidak pernah menerima itu. Ketika dia memukul adiknya tanpa sengaja, adik perempuannya tanpa sengaja, ada penolakan dalam hati kecilnya. Apalagi sampai tega membunuh anak perempuan yang masih hidup dikuburkan, itu tambah pasti ditolak oleh hati kecil beliau. Nah, para hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kebiasaan orang jahiliyah dulu. Dari segi keadaan sosial mereka, ada di antara mereka yang tega membunuh anak perempuan mereka seperti itu. Baik, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit melanjutkan beberapa keadaan masyarakat jahiliyah. Kalau dari keadaan perekonomian mereka, orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi SAW dilahirkan, perekonomian mereka ya bisa kita ketahui, mereka pekerjaan umumnya mereka itu berdagang. Terkadang mereka harus keluar dari kota mereka. Kalau di musim panas itu mereka berdagangnya ke Syam. Kalau di musim dingin biasanya mereka dagangnya di Yaman. Bahkan kebiasaan baik mereka ini dalam hal berdagang, berbisnis itu diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah pendek juga yang kita sudah hafal dari sejak kecil. Surah apa itu? Surah Li'ila fi Quraisy. Surah apa itu? Surah Quraisy kan? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebiasaan orang-orang Quraisy dulu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah pendek. Mereka ini suka berbisnis, berdagang. Keluar dari kota mereka kadang sebulan, 2 bulan. Mereka bawa bahan-bahan perdagangan apa yang mereka jual nanti. Pergi mereka ke Syam. Nanti habis nih barang-barang yang dijual di Syam sudah laku. Mereka nanti belanja lagi. Kira-kira di Mekah itu kebutuhannya apa? Oh, kebutuhannya misalnya makanan, bahan-bahan pokok, makanan misalnya. Mereka belanja nanti di Syam nih. Mereka belanja ke Syam. Hasil keuntungan tadi jual beli mereka belanjakan lagi. Mereka bawa nanti ke Mekah. Mereka jual nanti di Mekah lagi. Kemudian nanti mereka pergi ke Yaman. Apa yang dibutuhkan biasanya di Yaman itu mereka jual di sana. Kemudian hasil jualan itu mereka beli lagi sesuatu untuk mereka bawa. Begitu seterusnya. Sehingga Allah SWT abadikan li'ila fi Quraisy. Ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Di antara kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah mereka rihlah. Rihlah itu bepergian mereka di musim dingin dan musim panas. Di musim dingin dan musim panas. Bepergian di sini bukan cuma sekedar senang-senang doang, tidak. Bukan tamasya, bukan. Tapi bepergian rihlah di sini maksudnya adalah mereka itu punya kebiasaan jiwa bisnisnya. Mereka itu punya jiwa pedagangnya. Jiwa pengusahanya itu ada orang-orang Arab. Makanya kalau kita lihat orang-orang Arab itu banyaknya pengusaha mereka. Jadi bukan kerja kantoran gitu. Mereka yang punya kantor gitu. Jadi orang-orang yang kadang dari Indonesia, pegawai-pegawainya dari Mesir, bahkan ada yang dari Eropa kerja dengan mereka. Memang itu kebiasaan mereka dulu. Jadi perekonomian mereka sudah mulai bagus. Kemudian kita lihat juga hasil dari perekonomian mereka itu dari industri seperti membuat pakaian, menenun pakaian. Kemudian mereka punya keahlian dalam mengolah kulit hewan, itu bisa mereka jadikan tempat minum.
bisa mereka jadikan tempat makanan, bisa mereka jadikan pakaian, bisa mereka jadikan alas kaki. Nah, itu mereka jual. Ada lagi di antara mereka itu kebiasaan mereka ya dalam perekonomiannya, supaya tumbuh perekonomiannya itu berternak. Mereka berternak, makanya Nabi SAW di masa kecilnya kan sebagai pengembala. Karena memang kebiasaan orang-orang Arab ketika itu diantaranya untuk menumbuhkan perekonomian adalah dengan beternak. Ada juga dengan bertani mereka. Makanya di Madinah itu dikenal dengan pertanian korma yang begitu besar. Jadi itulah hasil daripada untuk meningkatkan perekonomian orang-orang Arab sebelum Nabi SAW dilahirkan. Nah, bagaimana keadaan akhlak mereka? Ini masih menyinggung masih sosial ya, keadaan sosial masyarakat Arab. Nah, bagaimana akhlak mereka? Nah, mereka itu punya akhlak ya, punya akhlak yang baik. Bahkan akhlak mereka itu disetujui dalam Islam ini. Saking kebiasaan baik itu yang mereka lakukan, mereka hidupkan, dan itu dibenarkan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Di antara akhlak-akhlak mereka yang baik itu seperti al-wafa'u bil ahdi, mereka menepati janji. Mereka itu tidak pernah berkhianat. Mereka itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau sudah berjanji A, udah pasti mereka akan kerjakan A. Makanya orang Arab itu sangat kesal dan marah sekali kalau dia dikhianati. Karena orang-orang Arab itu punya watak, punya sifat menepati janji. Dan itu terjadi sebelum Nabi SAW dilahirkan. Di antara sifat lagi mereka adalah mereka itu memiliki kebanggaan pada diri sendiri. Kemudian tidak pernah menzalimi orang. Jadi kalau ada kezaliman itu mereka coba untuk selesaikan. Mereka cegah. Ada misalnya orang-orang luar nih, pendatang datang ke Mekah misalnya, ingin beribadah di Ka'bah. Ketika itu, ini masih zaman jahiliyah nih. Kemudian mereka dizalimi, harta benda mereka diambil. Itu dilarang. Sama orang-orang kafir Quraisy itu tidak boleh. Bahkan orang yang memeras pendatang-pendatang ketika itu, ini orangnya dihukum dengan hukuman yang keras. Berarti sifat-sifat yang baik ini masih ada ternyata di tengah-tengah orang jahiliyah. Jadi tidak semuanya orang-orang jahiliyah itu punya akhlak buruk. Jadi banyak akhlak-akhlak orang jahiliyah ini yang masih baik, masih bagus. Makanya Nabi SAW itu diutus, tujuannya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul SAW, sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Berarti sudah ada nih akhlak-akhlak yang baik pada diri orang-orang Quraisy, itu sudah ada. Sudah ada sifat-sifat baik pada diri orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu sudah ada. Nah, diutuslah Nabi SAW hanya sebagai penyempurna, supaya akhlak-akhlak yang tidak baik ini dibuang, sehingga terhiasilah pada diri orang-orang Arab itu akhlak-akhlak yang baik saja. Di antara akhlak yang baik orang-orang jahiliyah yang sampai saat ini melengket pada diri mereka adalah mereka itu orangnya dermawan. Orang Arab itu dikenal dengan kedermawanannya. Dulu pernah digambarkan orang Arab ini saking dermawannya, kalau ada tamu, kan orang Arab itu sering kedatangan tamu. Karena memang kan Ka'bah ini kan pusat kunjungan orang. Kalau datang ini tamu, itu nggak pernah mereka harus dibebani dengan biaya makan, biaya minum, gratis. Disiapkan secara gratis. Dan itu bisa kita dapatkan sampai sekarang. Kalau kita sedang umroh, haji, Masya Allah itu ada aja kadang kurma, gratis. Bahasa mereka halal, silakan. Dan mereka berebut-rebut. Apalagi di hari Senin, Kamis. Kalau kita sudah datang nih sore-sore, asar gitu, sholat asar. Habis sholat asar nih kita mau pergi ke hotel lagi nih. Itu ditahan sama mereka. Bahkan ada satu, apa nama istilahnya itu. Kalau supir angkot, kalau bukan supir angkot, yang angkot itu yang narik-narik penumpang itu apa namanya?
calo apa? Calo atau kernek ya. Itu sengaja sama orang Arab. Dia tunjuk, dia bayar satu orang calo, kernek. Setiap ada orang yang mau keluar masjid, ditahan sama dia. Nanti itu dibayar sama dia. Satu orang itu disengaja dibayar supaya makanan-makanan yang dia hidangkan di masjid itu penuh. Dia pengen sekali apa yang dia berikan itu dimakan orang. Saking pengennya dia rela membayar orang, mengupah orang untuk mengarahkan orang supaya duduk mampir di situ makan dulu. Lihat kedermawanan orang-orang Arab. Sengaja, ayo pak, di sana pak, sudah makannya sudah dihidang pak, ayo pak, silakan duduk pak. Nanti yang melayaninya itu jangan anggap itu adalah orang biasa. Karena kan orang Arab itu kita nggak bisa bedakan mana orang kayanya, mana orang biasanya. Pakaiannya sama, pakai gini, pakai jubah. Orang-orang Arab itu nggak bisa kita ketahui ini orang kaya atau bukan. Yang biasanya melayani kita itulah kebaikan orang Arab. Itu mereka turun langsung. Mereka bawa ceret, tahu kan ceret kan ya? Nanti mereka tuangkan ke jamaah-jamaah yang sedang berbuka Senin Kamis itu. Ada kopinya, kadang ada susunya, roti mereka. Itu orang kayanya itu. Jangan anggap itu pelayan dia, bukan. Yang melayani langsung itu mereka. Saking dermawannya. Dan sifat kedermawanan ini sudah ada di masa jahiliyah. Pernah suatu riwayat diceritakan, ada seorang tamu datang, makanan sudah habis, datangnya malam, habis makanan, nggak ada lagi makanan. Tapi ini cuma satu orang loh yang datang, karena nggak ada lagi makanan, dia sembelih langsung onta yang dia punya. Bayangkan, ini bukan tanggung-tanggung, bukan yang disembelihnya ayam. Kalau ayam masih mending, kalau domba masih mending. Onta yang disembelih sama dia untuk menjamu satu orang tamu yang datang tadi. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat yang lain, sengaja, ini masih cerita di masa jahiliyah ya, sengaja di perjalanan, di tengah jalan yang biasa dilewati oleh orang, dia ikat anjing di sana. Ini di masa jahiliyah, seekor anjing diikat di pinggir jalan itu. Fungsinya apa? Kalau ada orang yang lewat di jalan itu, orang safar, orang musafir apa yang lewat, itu anjing kan akan menggonggong, ribut. Nah, yang punya rumah pasti tahu, ini pasti ada orang nih. Dia langsung keluar. Dia suruh mampir ke rumahnya. Subhanallah. Ini di zaman jahiliyah loh. Kedermawanan yang luar biasa pada diri orang-orang Arab itu. Sengaja supaya orang mampir ke rumahnya, supaya dia bisa menjamu siapa saja orang yang datang. Walaupun kadang orang Arab itu tidak langsung diajak ke rumah ya, karena akan membahayakan keluarganya. Kadang kan orang-orang Arab itu punya tenda-tenda. Jadi ada rumah asli mereka. Ini rumah biasanya di pagar. Nah, di depan rumahnya itu, di luar pagarnya itu ada kayak kemah, tenda biasa kan Pak ya? Pernah lihat kan ya? Biasanya di padang-padang pasir itu bisa dipindah-pindahin. Tapi kemahnya besar. Kalau sekarang itu namanya kemah Badawi gitu. Memang itu dulu adalah orang-orang Badui yang punya. Orang-orang Badui itu orang-orang Arab pelosok yang nggak punya rumah mereka itulah. Nanti kalau mereka mau pindah itu bawa rumah mereka, nanti didirikan lagi. Kalau kita bahasanya kemah lah. Sampai sekarang itu masih ada, kebiasaan itu masih dimiliki oleh orang Arab. Masih. Jadi mereka kumpul-kumpul sama tamunya, kadang nggak di rumahnya. Apalagi tamu-tamu yang tidak dikenal kan, tapi mereka tetap jamu, siapa aja datang, ada korma, ada kopi, ada minuman, zam-zam, udah. Tidak lagi hitung-hitungan mereka. Nah di kemah itulah mereka kadang menyambut tamu-tamu mereka. Kalau sekarang itu udah difasilitasi dengan AC, karpetnya empuk, kemudian nggak ada sofanya itu mereka lesehan-lesehan gitu. Di pinggir-pinggirnya itu nanti ada kayak bantal-bantal guling, mereka nyender gini. Itu biasanya kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Sofa-sofa mereka ya kayak lesehan-lesehan seperti itu. Nah itu sampai sekarang, kedermawanan orang-orang Arab itu sampai sekarang lengket. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita melihat yayasan-yayasan yang ada di Indonesia ini, banyak sekali mereka tuh punya program pembangunan masjid. Itu yang bangun kadang satu orang. Walaupun masjidnya memang di daerah-daerah nggak besar-besar,
paling misalnya 10 kali 10, ada yang ya antara sekitaran gitulah. Kadang itu yang membangun cuma satu orang, di atas namakan nama orang tuanya. Subhanallah. Jadi kedermawan itu diwariskan oleh orang jahiliyah kepada kita dan kepada orang Arab sampai saat ini. Kedermawanan itu sampai sekarang tumbuh. Dan malah lebih bagus, wakaf untuk orang tuanya. Hadiah anak yang terbaik itu kan wakaf. Diwakafkan, masjid dibangun. Sampai ada satu yayasan yang baru di Medan, namanya Yayasan Ar-Risalah. Sekarang ini sudah berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun berjalan. Sudah membangun masjid sekitar yang ke-100 ini. Udah hampir 100 dibangun. Ini baru satu yayasan yang dibantu oleh orang-orang Arab. Belum lagi yayasan yang lain. Luar biasa bantuan-bantuan mereka itu kepada orang-orang Indonesia, dan tidak di Indonesia saja, apalagi di Afrika sana banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik orang-orang jahiliyah juga punya, akhlak-akhlak baik mereka juga punya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus hanya sekedar untuk menyempurnakan akhlak-akhlak ini. Akhlak-akhlak yang tidak baik itu disingkirkan, dibuang. Nah, ditumbuhkan kembali akhlak-akhlak yang baiknya. Akhlak yang baik itu dipupuk, disuburkan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian kajian singkat ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita sudah selesai membahas tentang orang-orang Arab ya, sebelum Nabi dilahirkan. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang keluarga kecil beliau. Kita bahas nanti keluarga kecil beliau. Lalu kemudian kelahiran beliau. Kita belum masuk pada pembahasan intinya. Pembahasan intinya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.